Ya, selamat bertemu saudara-saudara sekalian. Di dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang sebuah rahasia yang sederhana, tapi ini sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati pertumbuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, day by day, hari demi hari, melalui saat teduh. Nah, saya berikan judul Enjoy Your Meal. Ya, memang ini sebuah judul yang pada saat kita mendengarnya, tentu kita akan teringat saat-saat kita sedang menikmati makanan-makanan lezat, bukan? Ya, karena ini berangkat dari sebuah kesukaan, ya. Dari sebuah kenikmatan. Ada hasrat yang timbul saat kita mendengar enjoy your meal, ya. Biasanya pada saat perut kita lapar, kita sangat suka makanan tertentu dan saat itu makanan itu tersaji di depan kita. Nah, pada saat ada enjoy your meal, wah, saya percaya itu akan menjadi momen yang paling kita sukai. Karena saat itu kita bisa menikmati waktu itu. Kita bisa menikmati bahkan mungkin sampai kita tidak mempedulikan kiri dan kanan, bukan? Bahkan kita sudah lupa waktu pada saat kita sedang menikmati makanan kesukaan kita. Kita bahkan tidak peduli tentang apa yang terjadi karena kita menikmati makanan itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena berangkat dari sebuah hasrat di hati kita, kita ingin menikmati. Nah, jadi inilah kesukaan, ya. Kalau kita sedang menikmati sebuah makanan, jenis makanan kesukaan kita, pasti hasrat itu timbul dengan sendirinya. Dan hasrat itulah yang menjadi dorongan dari hati kita, sehingga kita bisa antusias, menikmati. Bahkan kita bisa ingin mengulangi kembali terus dan terus kondisi seperti itu, bukan? Oke, kita akan lihat sekarang. Jadi, ya, kita sebagai manusia, tubuh kita ya pasti kita punya kesukaan. Setiap kita punya kesukaan makanan berbeda-beda. Tubuh daging jasmani kita punya kesukaan. Ada yang sukanya mungkin vegetarian, ada yang sukanya makan daging, ada yang sukanya seafood, ada yang suka pedas, dan macam-macam. Secara daging kita punya kesukaan makanan-makanan tertentu. Tapi saudara tahu gak bahwa setelah kita lahir baru, manusia rohani kita hidup karena Allah sendiri tinggal di dalam hati kita. Dan Allah yang tinggal di dalam hati kita, roh kita itu pun juga punya kesukaan. Kesukaannya apa? Kesukaannya ada firman Tuhan. Oleh karena itu pada saat Yesus dicobai oleh iblis, Yesus katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Artinya Yesus katakan pada saat engkau telah lahir baru, engkau bukan cuma butuh roti, engkau bukan cuma butuh makanan jasmani kesukaanmu, tapi engkau juga butuh makanan rohani. Kenapa? Karena manusia rohani di dalammu menyukai itu. Ada sebuah hasrat di dalam manusia rohani kita akan firman Tuhan yang hidup. Oke, kita sekarang mau lihat bagaimana janji Allah. Allah itu sebenarnya seperti apa sih melihat kebutuhan kita? Daud menggambarkan secara luar biasa di dalam Mazmur 23 ayat 1-2. Dikatakan demikian, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Pada saat ini, Daud sedang menggambarkan dirinya sebagai domba. Seekor domba itu sangat mendambakan rumput yang hijau. Karena rumput yang hijau adalah makanan kesukaannya. Ada hasrat yang timbul dari hati si domba. Pada saat dia lapar, yang terbayang adalah rumput yang hijau. Dan juga air yang tenang supaya dia bisa minum. Itulah kebutuhan dari si domba. Dan karena Allah adalah gembala yang baik, dia selalu menyediakan yang dibutuhkan si domba. Nah, jadi seperti itu juga Allah selalu menyediakan. Allah berkata bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia tidak menjanjikan kita berkelimpahan hidupnya.
ya, tapi dia berjanji kita berkecukupan. Kita bisa beroleh makan. Kita nggak perlu khawatir. Artinya apa? Artinya Allah berjanji bahwa dia akan memenuhi semua kebutuhan fisik kita, kebutuhan kita. Dan dia juga akan memenuhi kebutuhan rohani kita. Jadi sebenarnya Allah itu tahu pada saat kita sedang menderita ketakutan, Allah tahu roh kita itu membutuhkan janji firman Tuhan tentang perlindungannya. Itulah makanan rohani yang kita butuhkan, manusia rohani kita. Dan Allah sudah siap menyediakan itu. Pada saat kita makan firman Tuhan, saat kita menemukan firman Tuhan tentang janji penyertaan Tuhan, kita seperti makanan rohani dan itu mengenyangkan manusia rohani kita. Dan tidak ada lagi takut. Jadi Allah tahu persis, saudara, kondisi kita. Kalau kita takut, Allah sudah menyediakan makanan rohani yaitu firman Tuhan untuk kita mendapatkan kekuatan dan tidak ada lagi ketakutan. Pada saat kita lagi kesepian, saat kita sedang menderita, Allah tahu dia sudah menyediakan ayat firman Tuhan untuk menyembuhkan hati kita yang terluka. Dia tahu semua kebutuhan kita karena dia adalah gembala yang baik. Dia tahu kita sebagai dombanya, kapan kita butuh rumput yang hijau dan air yang tenang. Oke, jadi siap kita untuk menikmati makanan setiap hari? Oh, tapi sebelum itu, saya mau share satu hal yang penting, yaitu tentang Jalan Kudus. Apa itu Jalan Kudus? Jalan Kudus ini diperkenalkan oleh seorang penulis namanya Gary Thomas, ya. The Sacred Pathway, ya. Di dalam terjemahan edisi Indonesia dikatakan Jalan Kudus. Maksudnya apa? Di sini ada sebuah statement yang menarik dari Gary Thomas. Katakan demikian, setiap kita memiliki kecenderungan utama dalam meresponi Tuhan sesuai kepribadian. Jadi ternyata saudara, seperti juga kita punya temperamen yang berbeda-beda. Ada yang punya temperamen dominan, intim, cermat ya, sanguin, melankolik ya. Demikian juga ternyata rohani kita, manusia rohani kita punya temperamen yang berbeda-beda. Ini dikatakan Gary Thomas. Dia menuliskan begitu detail di dalam bukunya dengan dasar firman Tuhan, dasar-dasar tokoh Alkitab. Dikatakan bahwa ada 9 ternyata. Ada 9 kategori temperamen rohani. Ada yang punya temperamen rohani yang naturalis, Jalan Kudusnya naturalis, indrawi, tradisional, asketis, aktivis, pemerhati, antusias, intelektual, atau kontemplatif. Oke, kita kan mau lihat. Jadi ternyata kebanyakan kita ini memiliki lebih dari satu kecenderungan Jalan Kudus ini. Tapi kita biasanya punya satu yang paling utama saat kita berelasi sama Tuhan. Oke, saya akan kasih penjelasan sedikit tentang hal ini ya, supaya kita punya gambaran dan mengapa kita perlu tahu ini. Hubungannya apa pada saat kita sedang mau bersaat teduh, pada saat kita mau merenungkan firman setiap pagi. Kita mau lihat ya. Jadi Allah itu sangat rindu kita semua itu anak-anaknya punya hubungan dekat dengan Dia. Allah rindu kita bisa berhadapan dengan wajahnya, coram Deo. Kita berhadapan dengan wajah Allah ya. Mazmur 16 ayat 11 katakan demikian. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi janji Allah mengatakan bahwa buat kita, setiap anak Tuhan, Allah sudah menyediakan jalan kehidupan. Yaitulah Jalan Kudus itu. Di mana kita bisa berjumpa dengan Allah. Muka dengan muka. Di mana pada saat kita berjumpa dengan Allah muka dengan muka, kita akan mendapatkan kenikmatan. Ada sukacita. Ada sebuah hasrat yang terpuaskan dari manusia rohani kita. Oke, kita akan mau lihat bagaimana ternyata setiap anak Tuhan itu punya ciri khas tertentu ya. Kita mau lihat bagaimana hubungannya orang yang punya temperamen rohani yang tadi dikatakan Gary Thomas itu ya. Ada 9 temperamen rohani ini. Nah, setiap orang ternyata setiap anak Tuhan itu punya caranya sendiri ya. Kecenderungan yang paling utama saat dia berdoa sama Tuhan. Contohnya begini, pada saat kita sedang galau, ada orang yang harus menyendiri. Dia itu nggak boleh
kena hal yang berisik, biasa dia menyendiri, mungkin dia masuk ke toilet atau kemana, pada saat dia menyendiri, dia bisa hatinya tenang. Ada yang butuh ke alam, keluar, butuh jalan-jalan supaya dia menenangkan hati. Ada juga yang harus mendengar musik. Ada juga dia harus masuk ke ruang doa. Bahkan ada juga dia baru bisa hati tenang saat setelah ia ikut aktif membantu orang lain dan lain-lain. Jadi ternyata saudara, setiap orang itu punya ciri khas tertentu saat mereka itu bisa menenangkan hatinya. Saat manusia rohaninya bisa cepat berjumpa dengan Allah. Nah, jadi setiap orang itu punya caranya sendiri-sendiri ternyata. Setiap kita ini berbeda, setiap kita ini unik. Kita tidak diciptakan seperti pabrik yang menciptakan sebuah produk massal semuanya sama. Enggak. Allah itu luar biasa. Diciptakan setiap kita menjadi masterpiece, mahakarya. Nah, setiap pribadi punya caranya untuk berhubungan dengan Tuhan. Punya caranya sendiri untuk bisa berhadapan dengan Allah wajah dengan wajah. Coram Deo itu. Jadi pada saat mereka berdialog dengan caranya sendiri-sendiri. Mereka berdialog dan kemudian apa yang bisa ditanyakan? Apa saja ya. Pada saat kita berdialog sama Tuhan, tentu hal yang paling utama kita kepengen tahu kehendak Tuhan. Kalau kita saat ini sedang menderita sakit, hal yang utama yang kita perlu tahu, kenapa Tuhan kau izinkan saya sakit? Jangan buru-buru minta disembuhkan. Jangan. Tapi kita harus tahu dulu, kenapa saya harus sakit Tuhan? Jangan-jangan Tuhan lagi mau ajar sesuatu. Kalau kita sedang kekurangan uang, lagi terpepet masalah keuangan, minggu depan sudah harus bayar kontrakan, tapi kita belum ada uang. Waduh, kita stres. Kita tanya ke Tuhan, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Jangan-jangan Tuhan ingatkan kita bahwa kita pernah melakukan hal yang lalai. Atau yang lain segala macam. Jadi setiap penderitaan dan masalah yang kita hadapi, kita harus tahu apa kehendak-Mu Tuhan. Dan apa pandangan-Mu Tuhan dengan respon saya. Jangan-jangan respon kita salah. Kita pada saat sakit kita selalu minta disembuhkan. Padahal ada dosa yang harus kita bereskan. Jadi kita harus berdialog. Berdialog di hadapan wajah Allah. Coram Deo itu hal yang penting. Dengan cara kita masing-masing. Nah, itulah yang namanya God-centered life. Kita hidup dengan berpusatkan pada Allah. Dikit-dikit tanya Tuhan. Dikit-dikit tanya Tuhan. Nah, kemudian kita akan lihat. Pada saat Allah mendengar, dia tentu menjawab. Ya, dengan caranya tentunya. Allah menjawab. Dan bagaimana Allah menjawab? Allah menjawabnya dengan cara yang paling kita bisa pahami. Kalau saudara adalah orang yang suka dengan alam, Allah pasti banyak bicara pada saat engkau berinteraksi di alam. Kalau engkau adalah orang yang paling suka musik, indrawi, biasanya Allah bicara lewat musik. Jadi Allah tahu persis kita harus lewat jalan kudus yang mana. Karena dia pencipta kita, bukan? Dan saat itulah kita akan mengaminkan Mazmur 119 ayat 105. Bahwa firman itu sungguh pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kita mau lihat di dalam Matius 13 ayat 23, inilah yang akan terjadi kalau kita terus membangun hidup kita selalu coram Deo dengan jalan kudus yang memang spesifik Tuhan berikan pada kita. Maka kita akan menjadi yang ditaburkan di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Jadi, saudara mau berbuah? Jangan pernah lupa kita harus jalani hidup kita dengan God-centered life. Nah, sekarang kita mau lihat. Jadi, apakah yang kita lakukan ini untuk kita bangun hubungan perlu usaha? Ya, perlu usaha. Kita pertama harus kenali, saya itu jalan kudusnya apa ya? Apakah saya orang yang sebenarnya orang naturalis? Apa saya ini orang yang aktivis atau asketis? Setelah kita tahu, kita perlu mengusahakan supaya kita benar-benar punya waktu untuk berjumpa Tuhan sesuai dengan temperamen rohani kita. Itu namanya kita harus mendisiplin diri. Sediakan waktu secara kontinu. Nah, kita mau lihat satu-satu. Kalau untuk seorang naturalis ya, dia itu pasti akan mudah connect sama Tuhan saat dia berinteraksi dengan alam.
dengan udara terbuka untuk dia bisa dialog dengan Tuhan. Sedangkan kalau misalnya orang yang indrawi, dia pasti akan memanfaatkan media sesuai jenis indera yang paling dinikmati. Atau mungkin dia indrawi penciumannya, dia akan butuh aromaterapi. Saat dia mencium aroma-aroma tertentu yang wangi, dia akan bisa dekat dengan Tuhan. Itu orang indrawi. Atau dia itu mungkin orang tradisionalis. Orang tradisionalis itu punya jadwal doa yang rutin, tempat yang khusus untuk dia berdoa. Dia kalau ada di sana, hatinya mudah tenang. Jadi orang seperti ini itu membutuhkan tempat yang khusus. Kemudian orang asketis apa? Orang asketis itu adalah secara rutin harus berada dalam tempat tertentu di mana bisa menyendiri untuk berdialog dengan Tuhan. Itu orang asketis. Kalau orang aktivis dia perlu terlibat di dalam usaha-usaha untuk penegakan keadilan, usaha untuk menolong orang lain. Disitulah dia akan mengalami jamahan Tuhan buat hidupnya. Dan kemudian kalau orang pemerhati apa? Orang pemerhati itu butuh melakukan kegiatan sosial, kunjungan ke panti asuhan, rumah sakit. Itu akan membuat dia bahagia dan membuat dia mengalami Tuhan. Kemudian juga orang yang antusias. Orang antusias itu sangat membutuhkan suasana ibadah, pujian, penyembahan. Karena Tuhan banyak bicara kepada dia melalui kondisi yang seperti itu. Demikian juga orang intelektual. Orang intelektual itu membutuhkan sesuatu yang bisa dia pelajari, yang bisa dihubungkan sebab akibatnya saat dia pikirannya bekerja. Disitulah dia akan melihat kemuliaan Tuhan dan dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah orang kontemplatif. Orang kontemplatif itu membutuhkan kerutinan, ketekunan menulis jurnal. Karena pada saat dia menulis, dia membaca lagi, dia merenungkan, disitulah dia akan berjumpa dengan Tuhan. Jadi, latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi, ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian bunyi 1 Timotius 4 ayat 18. Jadi, saudara, pastikan kita itu mengerti saya ini jalan kudusnya di mana. Karena dengan begitu, kita bisa mempersiapkan diri kita setiap pagi saat kita mau bersaat teduh, kita pastikan kita berada di dalam kondisi yang memang cocok hati kita mudah berjumpa dengan Tuhan. Oke, kita akan lihat. Kalau saudara tertarik dan ingin mengerti, ada tersedia assessment untuk saudara bisa mengisi dan saudara akan bisa menemukan jalan kudus saudara itu apa. Bisa silakan diketik saja link yang tertera itu, bit.ly/AS jalan kudus ya. Nanti setelah saudara mengisinya, saudara akan mendapatkan jawaban hasil isian assessment saudara di email. Nah, nanti di situ juga ada linknya, ada bagian penjelasannya dari jalan kudus yang dominan dari saudara. Oke, kenapa kita perlu memahami jalan kudus ini? Tahu gak saudara, jalan kudus itu sebenarnya ada sebuah jembatan untuk kita bisa berinteraksi dengan alam rohani. Jadi, kalau kita tidak paham itu, kita berusaha membaca Alkitab, tapi kita tidak masuk alam roh. Padahal firman itu adalah roh. Kalau orang yang membaca firman Tuhan Alkitab tanpa dia connect dengan Allah, dia hanya bisa mendapatkan firman Tuhan secara logika saja, secara pengetahuan. Tidak akan pernah jadi rema, jadi firman yang hidup. Kalau tidak pernah jadi rema, jadi firman yang hidup, tidak mungkin jadi iman. Kalau tidak ada jadi iman, tidak mungkin dia bisa melakukan seperti yang Allah tulis di dalam firman Tuhan. Nah, jadi kita siap untuk menikmati makanan rohani kita? Oke. Kita sudah sekian lama di Abalov ini. Dari penatua-penatua sudah mendapatkan sebuah hal yang sangat sederhana dan prinsip bagaimana kita menikmati saat teduh kita, yaitu dengan 4M. 4M, M pertama itu membaca firman di hadirat Kristus. M yang kedua, merenungkan firman Kristus. M yang ketiga, melakukan firman Kristus. M keempat, membagikan firman Kristus. Simpel bukan? Hanya 4M. Dengan 4M, setiap hari saudara pasti bisa menikmati firman Allah menjadi sebuah makanan yang menggairahkan manusia rohani kita. Apapun ayat yang saudara baca, itu semua akan keluar dan menjadi makanan buat kita.
Kita mau lihat satu demi satu. Untuk M yang pertama, membaca firman di hadirat Kristus. Ingat, membaca itu bukan cuma sekedar membaca. Membaca yang dimaksud di sini adalah menyimak. Saudara tahu arti menyimak? Menyimak itu sampai kita menangkap pesan seutuhnya dari yang ditulis, yang tertera ditulis, maupun juga yang menjadi alasan di belakang orang yang menulis ayat itu. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan walaupun ditulis oleh banyak orang, tapi yang mengilhami adalah satu sama, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau kita baca firman Tuhan dengan cara yang benar, kita bukan cuma mengerti cerita dari perikop ayat itu, tapi kita juga sampai bisa menangkap apa maksud Roh Kudus. Sehingga ada tulisan kisah itu di Alkitab yang kita baca. Nah, inilah membaca yang benar. Jadi membaca itu pertama, itu harus membuat pikiran kita itu memahami. Jangan kita bersaat teduh membaca ayat firman Tuhan, tapi kita sendiri tidak paham maksud ayat yang ditulis. Itu namanya bukan saat teduh. Itu namanya kita hanya menjalankan kewajiban agama Kristen membaca Alkitab setiap hari. Tapi kalau kita yang namanya bersaat teduh, bacalah sampai secara logika kita paham maksudnya apa. Maksud si penulis ini apa. Maksud kisah ini apa? Oke, secara logika kognitif kita itu memahami. Yang kedua, bacalah sampai itu mempengaruhi perasaan kita. Saudara sering kan atau pernah membaca novel? Ya, kalau kita baca novel, kita biasanya bukan hanya tahu ceritanya, tapi emosi kita sampai hanyut, bukan? Kalau itu novel tentang hal yang menyedihkan, mungkin kita sampai nangis saat kita baca. Atau novel itu tentang soal pengkhianatan, kita pasti bisa marah. Ya, jadi membaca dengan menyimak itu sampai kita itu masuk ke dalam cerita itu. Sampai emosi kita masuk, bahkan mungkin kita seperti mencium bau mesiu. Kalau misalnya itu cerita tentang perang, kita begitu masuk ke dalamnya. Itulah membaca yang benar. Nah, oleh karena itu, kalau kita bersaat teduh tentu nggak bisa hanya 5 menit. Kita nggak mungkin, kita harus punya waktu yang cukup. Oleh karena itu, saudara, kalau engkau mau bersaat teduh, pastikan hari sebelumnya, malam sebelumnya, misalnya nih, hari ini malam, besok saya mau saat teduh, ingat jangan lupa, gambar yang tertera di sini adalah firman Tuhan dan ada Roh Kudus. Kita nggak mungkin bisa membaca sampai kita menyimak dan memahami dan kita masuk ke dalam firman itu tanpa pertolongan Roh Kudus. Berarti kita butuh pertolongan Roh Kudus. Bagaimana caranya minta tolong Roh Kudus? Yang ngomong saja. Kalau misalnya saya tahu, saya itu paling susah bangun pagi. Setiap kali cuma punya waktu sekitar 10 menit, bahkan 5 menit untuk saat teduh karena telat bangun, udah harus berangkat kerja. Nah, pada saat di malam itu, kalau memang saudara rindu, ngomong sama Tuhan. Bicara, Tuhan, tolong Tuhan. Saya besok mau berikan waktu. Saya besok mau bangun pagi untuk bersaat teduh. Tolong saya supaya besok saya bisa bangun dengan segar. Tapi ingat, jangan malamnya kita sampai larut malam nonton bola, nonton yang lain, drama segala macam. Itu namanya kitanya yang salah. Tapi kalau kita sudah menyiapkan diri seperti itu, pastikan secara fisik kita tidak tidur terlalu larut malam. Dan kita sungguh-sungguh sebelum tidur kita minta Roh Kudus tolong aku. Besok saya mau menikmati makanan rohani saya. Saya mau timbul hasrat saya. Nah, saya percaya saudara, kalau kita berdoa dari hati, Roh Kudus pasti mendengarnya. Karena Roh Kudus ada penolong yang diberikan Allah kepada kita. Supaya kita yang mengasihi Yesus, kita bisa ditolong untuk kita bisa mengerti semua kebenaran. Saya jamin saudara paginya akan bangun dengan segar. Karena Roh Kudus yang bangunkan. Mungkin dengan nyamuk, dengan segala macam. Tapi Roh Kudus punya caranya sendiri. Jadi biarkan Roh Kudus yang membangunkan kita. Sehingga pada saat kita bangun, kita punya waktu cukup membaca, menyimak, sampai perasaan kita hanyut. Oke, kita mau lihat. Jadi kalau misalnya kita setelah membaca, dan itu mempengaruhi pikiran kita dan juga perasaan kita. Itulah akhirnya muncul imajinasi. Ya, kita muncul imajinasi.
Kita seperti ada di dalam kejadian yang kita baca itu. Kita seperti sedang berhadapan. Kalau kita baca tentang Amsal, kita seperti sedang berhadapan dengan Raja Salomo yang sedang mengucapkan Amsal itu misalnya. Imajinasi kita hidup. Nah sebenarnya pada saat itu kita sedang ada di alam roh. Pada saat itulah kita sedang nyebrang dari dunia jasmani kita masuk ke alam roh. Dan disitulah kita koram deo. Disitulah kita bisa berinteraksi dengan Allah. Karena Allah adalah roh. Kita bisa masuk lewat imajinasi. Orang yang tidak kenal Tuhan menggunakan imajinasi untuk berinteraksi dengan kuasa gelap. Kita anak Tuhan. Dengan imajinasi kita berhubungan dengan kuasa Allah. Nah, kita sekarang mau lihat bagian yang kedua. M yang kedua adalah merenungkan firman Kristus. Apa yang harus kita lakukan setelah kita menikmati Tuhan dekat, kita menikmati imajinasi dari firman yang kita baca. Apa yang harus kita lakukan? Setelah kita paham, setelah kita baca, dan kita menikmati indahnya firman ini, kisah Alkitab yang kita baca, mulailah kita coba bertanya. Yang pertama, sebenarnya Tuhan, kamu mau katakan apa dari firman ini kepada saya? Ingat saudara, Allah selalu menyediakan makanan rohani bagi kita sesuai dengan kondisi yang sedang kita alami. Jadi kalau saudara mungkin hari ini engkau sedang sedih. Nah pada saat engkau baca firman, engkau bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang engkau mau katakan dari firman ini kepada saya yang hatinya sedang sedih. Kalau engkau sedang mungkin habis ribut, ya di rumah lah pada ribut, waduh engkau pusing. Kau berdoalah sama Tuhan, Tuhan, kau mau bicara apa melalui firman ini kepada saya yang kondisi rumah lagi ribut dan saya sedang pusing. Biarkan Allah itu menghibur kita dengan cara yang paling tepat. Nah, nanti Tuhan akan bicara pada kita. Bagaimana Tuhan bicara? Tuhan bicara itu lewat pikiran dan hati kita. Kita akan tahu persis ini jawaban dari Tuhan. Tidak selamanya, bahkan jarang Allah itu berbicara dengan suara yang terdengar telinga kita. Biasanya impresi, ada suara di hati dan di pikiran kita. Dan juga setelah kita bertanya apa yang Tuhan mau katakan, kita juga bisa tanya, Tuhan, apa sih sebenarnya ada dosa atau kelalaian saya yang kau mau ingatkan dari bacaan ini? Ya, mungkin Tuhan mau ingatkan kita, dia akan beritahu ya. Tapi mungkin juga enggak. Kalau enggak, mungkin ada pertanyaan yang lain yang kita bisa tanya. Misalnya, apakah ada petunjuk atau perintah yang harus saya lakukan hari ini Tuhan dari bacaan ini? Dan yang terakhir, ada janji apa Tuhan yang kau berikan melalui ayat ini kepada saya dengan kondisi seperti hari ini? Nah, 4 pertanyaan ini bisa kita tanyakan pada saat kita merenungkan. Merenungkan itu seperti kita sedang duduk berduaan dengan Allah, dengan Yesus. Kita ngobrol, kita tanyakan atas dasar firman yang kita baca. Nah saat itulah dialog kita dengan Tuhan. Ini sangat indah. Karena pada saat kita menikmati disinilah sebenarnya kita bisa menemukan yaitu rema. Apa yang menjadi rema-rema itu ada sebuah ayat, sebuah kebenaran yang sangat kuat berbicara di hati kita. Mungkin saat kita merenungkan firman dengan kita bertanya 4 pertanyaan bagi saya, saya sangat kuat bahwa saya harus bertobat. Ya, karena saya punya dosa sombong. Itulah rema buat saya pagi ini. Nah, setelah kita dapetin rema dari perenungan ini, kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu melakukan firman Kristus. Nah, saudara tahu gak? Pada saat kita menemukan rema, itu sebenarnya kita akan bangkit iman dari hati kita. Karena firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 bunyinya demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Rema itu adalah firman Kristus. Itu kan timbul saat engkau merenungkan firman. Saat engkau mengimajinasikan firman. Dan engkau dialogkan imajinasi firman itu dengan apa yang sedang saudara alami. Dan engkau dapatkan sesuatu yang, Tuhan lagi ngomong ini. Itu kebenaran firman yang jadi rema. Dan pada saat engkau berdialog, Tuhan jadi apa yang harus aku lakukan? Kemudian Tuhan ingat kepada saudara,
Langsung setelah ini kau temui orang yang pernah kau sakiti itu dan kau minta maaf. Nah, kemarin-kemarin sebelum kau dapat dari firman mungkin kau nggak berani. Tapi pada saat pagi itu kau dapatkan firman rema, timbul keberanian. Dari mana keberanian itu? Itulah dari iman. Kenapa? Pada saat firman itu menjadi rema dan menjadi iman, turunlah kasih karunia. Kasih karunia itulah yang membuat engkau berani supaya engkau bisa melakukan apa yang kau baca dan renungkan pagi itu. Kalau engkau sudah punya iman, ada kasih karunia, kau bisa lakukan itu. Nah, yang terakhir adalah membagikan firman Kristus. Apa yang dibagikan? Yang dibagikan dua, saudara. Yang pertama, rema yang saudara dapat. Itu yang perlu di-sharingkan. Jadi kenapa kita boleh membagikan sharing lewat chatting, lewat WA, pada saat pagi setelah kita baca? Lah kan saya belum melakukan. Betul, tapi engkau bisa bagikan remanya. Apa yang Tuhan bicara di hatimu melalui firman yang kau baca, itu yang dibagikan. Nah, setelah nanti engkau lakukan, engkau pasti punya pengalaman iman. Nah, itu juga di-sharingkan. Mungkin di-sharingkan bukan di hari yang sama. Mungkin pada saat engkau nanti ketemu di Kompak atau di Komsel, di waktu itulah engkau bisa cerita. Apa yang kau alami pengalaman iman. Kalau engkau lakukan ini, 4M ini, saya percaya engkau akan seperti ayat firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 18. Di dalam terjemahan The Passion Translation, ini bunyinya bagus sekali. Dikatakan, but the lovers of God walk on the highway of light. And their way shines brighter and brighter. Wow, luar biasa. Itulah sebenarnya jalan kita, pengiringan pada Yesus. Harusnya semakin terang dan semakin terang. Until the perfect day. Sampai rembang tengah hari. Kita seharusnya, kekristenan kita naik. Bukannya turun naik. Tapi kita harus naik. Bagaimana caranya? Jangan pernah lupa. Enjoy your meal. Nikmati santapan rohanimu setiap hari supaya manusia rohanimu dipuaskan. Supaya manusia rohanimu mendapatkan iman yang cukup setiap hari sehingga turun kasih karunia setiap hari dan kau akan alami Tuhan setiap hari. Sampai kita berjumpa muka dengan muka bersama Yesus di hari kita nanti. Tuhan Yesus memberkati, selamat mempraktekkan, dan mari kita bertumbuh bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus berkati.